Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di channel cerita misteri, channel Kak Vicky. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dengan judul Kunti Penjaga Rumah Kosong. Tapi sebelum kita ke ceritanya, mari bantu channel ini biar berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika ada cerita-cerita misteri terbaru dari channel ini. Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita langsung ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah berumur puluhan tahun dibiarkan kosong. Rumah itu berdiri megah di atas bukit kecil yang dikelilingi oleh pepohonan lebat dan semak-semak liar. Warga desa selalu merasa ngeri setiap kali melewati rumah tersebut, terutama pada malam hari. Mereka percaya bahwa rumah itu dihuni oleh kuntilanak, hantu perempuan berambut panjang yang sering digambarkan mengenakan baju putih lusuh dan memiliki suara tawa yang mengerikan. Menurut cerita yang beredar, rumah itu dulunya milik seorang bangsawan kaya bernama Pak Harun. Pak Harun tinggal di sana bersama seorang istri dan seorang anak perempuannya yang bernama Rina. Kehidupan mereka tampak sempurna hingga pada suatu hari terjadi tragedi yang mengubah segalanya. Istri Pak Harun yang bernama Ningsi ditemukan tewas dengan cara yang misterius di dalam rumah tersebut. Sejak saat itu, arwah Ningsi yang penuh dendam diyakini menghantui rumah itu sebagai Kunti. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada malam tragedi itu. Namun, beberapa saksi mata mengklaim mendengar suara jeritan dan tawa perempuan yang menyeramkan dari dalam rumah. Kematian Ningsi begitu mendadak dan penuh dengan tanda tanya. Beberapa warga desa mengira bahwa Ningsi dibunuh oleh seseorang, sementara yang lain percaya bahwa ia mengakhiri hidupnya sendiri karena tekanan hidup yang tidak tertahankan. Kematian Ningsi meninggalkan luka mendalam bagi Pak Harun dan anak perempuannya. Mereka tidak mampu menghadapi kenangan pahit yang menghantui rumah itu, sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke kota. Rumah megah itu pun ditinggalkan kosong. Perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh alam dengan pepohonan dan semak-semak yang tumbuh liar mengelilinginya. Jendela-jendela pecah, pintu kayu berderit, dan dinding yang mulai berjamur menambah kesan angker rumah tersebut. Bertahun-tahun kemudian, datanglah seorang pemuda yang bernama Ardi. Dia pindah ke desa tersebut untuk bekerja sebagai guru di sekolah setempat. Ardi merupakan orang yang pemberani dan dia tidak mudah percaya pada cerita-cerita mistis. Saat dia mendengar tentang cerita rumah tua ini yang dihuni Kunti, Ardi merasa penasaran dan ingin membuktikan
kebenaran cerita tersebut. Dia memutuskan untuk mengunjungi rumah itu pada malam hari, meskipun sudah diperingatkan oleh penduduk desa setempat. Namun, Ardi tidak memperdulikan peringatan dari para penduduk desa. Ardi bukan hanya seorang guru, tetapi dia juga seorang peneliti amatir tentang fenomena supranatural. Dia membawa peralatan seperti senter, kamera, dan alat perekam suara. Ada juga beberapa buku tentang hantu dan makhluk gaib. Dengan tekad yang kuat, dia berjalan menuju rumah tua itu. Saat tiba di depan gerbang yang berkarat, Ardi merasakan hawa dingin yang aneh. Namun, dia tetap melangkah masuk. Rumah itu tampak lebih menakutkan dari dekat. Jendela-jendelanya yang pecah dan dipenuhi oleh sarang laba-laba. Sementara pintu kayunya berderit setiap kali angin bertiup. Ardi menyalakan senter dan perlahan membuka pintu utama. Di dalam rumah, suasananya sangat sunyi dan gelap. Hanya suara langkah kakinya yang menggema di seluruh ruangan. Ardi mulai menjelajahi rumah itu. Dia mencoba mencari tanda-tanda kehadiran Kunti. Dia memasuki ruang tamu yang besar, di mana perabotan sudah usang dan dipenuhi dengan debu. Lukisan-lukisan tua tergantung miring di dinding, menambah kesan angker. Saat Ardi melangkah lebih jauh, dia tiba-tiba mendengar suara tawa perempuan yang menggema di seluruh isi rumah. Suara itu membuat bulu kuduk Ardi merinding. Tapi ia tetap berusaha untuk tenang dan mengikuti suara tersebut. Suara tawa itu terdengar semakin jelas saat ia mendekati tangga yang menuju lantai atas. Dengan penuh hati-hati, Ardi menaiki tangga kayu yang sudah rapuh. Setiap langkahnya menimbulkan derit yang menyeramkan. Di lantai atas, Ardi melihat sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Cahaya senter menerangi ruangan itu, memperlihatkan seorang perempuan berambut panjang dengan baju putih lusuh yang berdiri membelakanginya. Ardi merasa tubuhnya kaku dan sulit untuk bergerak. Kunti itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan luka dan darah. Matanya menatap Ardi dengan tatapan yang penuh kebencian. Ardi mencoba untuk berteriak, namun suaranya tidak keluar. Sang Kunti pun mulai mendekati Ardi sambil terus tertawa dengan suara yang mengerikan. Dalam kepanikan, Ardi menjatuhkan senter yang dipegangnya. Saat cahaya senter menerangi wajah Kunti tersebut, Ardi merasa dunia sekitarnya berputar dan ia pun pingsan. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Ardi tergeletak di depan rumah tua itu. Mereka membawanya ke rumah sakit, dan Ardi berhasil selamat meskipun mengalami trauma yang sangat dalam. Sejak kejadian itu, Ardi tidak pernah mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Dia bahkan memutuskan untuk pindah dari desa itu, meninggalkan kenangan buruk yang menghantuinya. Rumah tua itu pun semakin ditakuti dan dibiarkan kosong. Tidak ada penduduk yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Warga desa percaya bahwa Kunti penjaga rumah itu tetap berada di sana, menjaga rumah tua yang penuh dengan kenangan kelam dan misteri.
Penduduk desa kerap melihat penampakan Kunti di sekitar rumah tersebut. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara tawa dan tangisan perempuan di malam hari. Ada juga yang melihat bayangan perempuan berambut panjang melayang di atas pepohonan di sekitar rumah itu. Kejadian-kejadian ini semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa sang Kunti tersebut benar-benar ada dan menjaga rumah itu dari siapapun yang mencoba mendekat. Beberapa tahun setelah kepergian Ardi, desas-desus tentang rumah tua itu masih beredar di desa. Namun seorang wanita yang tak diduga-duga kembali ke desa tersebut. Dia adalah Rina, anak perempuan Pak Harun yang kini sudah dewasa. Rina kembali untuk mencari jawaban atas tragedi yang menimpa keluarganya dan untuk menghadapi ketakutan yang selalu menghantui mimpinya. Rina menyadari bahwa kunci untuk memahami kejadian tragis di masa lalu terletak di rumah tua itu. Meskipun warga desa mencoba untuk mencegahnya, Rina tetap bertekad untuk masuk ke dalam rumah yang dulu ia tinggali bersama keluarganya. Dengan membawa keberanian dan rasa rindu yang mendalam, Rina melangkah menuju rumah yang sudah lama ditinggalkan itu. Rina membuka gerbang yang berkarat dan melangkah masuk ke halaman rumah yang penuh dengan semak belukar. Setiap langkahnya mengingatkan pada kenangan masa kecilnya. Ketika sampai di pintu utama, Rina merasa ada hawa dingin yang menyelimutinya. Namun, ia tetap melangkah masuk. Di dalam rumah, suasananya masih sama seperti yang ia ingat, meskipun lebih usang dan penuh debu. Rina mulai menjelajahi setiap sudut rumah, mencoba mengingat kembali kenangan bersama ibunya. Di ruang tamu, ia melihat foto keluarga yang sudah usang dan bingkai yang berkarat. Tangannya gemetar saat ia menyentuh salah satu foto itu. Kenangan tentang ibunya mulai mengalir kembali dalam pikirannya. Saat melangkah ke lantai atas, Rina merasakan getaran aneh. Suara tangisan dan tawa yang samar-samar terdengar, seakan-akan ada yang mengawasinya. Rina tetap melangkah maju, membuka setiap pintu dan melihat ke dalam setiap ruangan. Ketika sampai di kamar ibunya, Rina merasa ada sesuatu yang berbeda. Ruangan itu terasa lebih dingin dan lebih gelap daripada yang lain. Di dalam kamar ibunya, Rina melihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu berambut panjang dan mengenakan baju putih lusuh. Meskipun merasa takut, Rina mendekati bayangan tersebut. Kunti itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan luka dan darah. Mata Kunti itu menatap Rina dengan tatapan yang penuh kesedihan. "Siapa kamu?" tanya Rina dengan suara gemetar. Kunti tidak menjawab, tetapi Rina merasa ada hubungan yang kuat antara mereka. Rina mulai menyadari bahwa Kunti itu adalah ibunya, Ningsih. Arwah ibunya tidak bisa tenang karena kematian yang tragis dan misterius. Rina berusaha untuk berbicara dengan arwah ibunya, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang selalu menghantui pikirannya. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" tanya Rina dengan air mata yang mengalir di pipinya. Kunti itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan rasa dingin yang menyelubungi ruangan. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, arwah Ningsih berbisik pelan, "Maafkan aku, Rina. Aku tidak bisa pergi karena rasa sakit ini."
Setelah pertemuan dengan arwah ibunya, Rina merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk melepaskan arwah ibunya dari penderitaan. Ia mulai mencari petunjuk di dalam rumah, mencoba mengumpulkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Rina menemukan sebuah buku harian tua milik ibunya yang tersembunyi di balik lemari. Di dalam buku harian itu, Ningsih menulis tentang tekanan dan kesulitan yang ia alami selama bertahun-tahun. Ningsih merasa tertekan karena Pak Harun seringkali absen dari rumah karena urusan bisnisnya. Ia merasa kesepian dan putus asa, terutama ketika Rina seringkali ditinggalkan sendiri. Malam itu, dalam keputusasaan dan kesedihan yang mendalam, Ningsih mengambil keputusan yang tragis. Namun, rasa bersalah dan cintanya pada Rina membuat arwahnya tidak bisa tenang. Rina menyadari bahwa untuk melepaskan arwah ibunya, ia harus melakukan ritual pemakaman yang layak dan memaafkan ibunya. Dengan bantuan penduduk desa, Rina mengadakan upacara pemakaman yang hikmat di halaman rumah tua itu. Dia berdoa dengan tulus, memohon agar arwah ibunya bisa menemukan kedamaian. Setelah upacara selesai, suasana di rumah tua itu berubah. Tidak ada lagi suara tawa dan tangisan yang menyeramkan. Rina merasa ada beban yang terangkat dari hatinya. Ia tahu bahwa ibunya akhirnya bisa tenang dan pergi ke alam lain. Rumah tua itu masih berdiri, tetapi kini terasa lebih damai. Penduduk desa tidak lagi merasa takut untuk melewati rumah itu. Rina memutuskan untuk kembali ke kota, tetapi dia berjanji untuk menjaga kenangan tentang ibunya yang agar tetap hidup.